Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Fury. Di awal scene kita diperlihatkan beberapa tank yang terbakar karena sehabis melakukan pertarungan antara tank Amerika dan tank milik Jerman. Dan yang tersisa hanya tinggal satu tank, yakni rombongannya Bang Don. Namun salah satu krunya yang bernama Ray tewas terbunuh. Di sini tank yang dipimpin Bang Don sedang mengalami kendala. Tapi tidak lama kemudian si Grady berhasil memperbaiki tank yang mogok ini. Dan mereka berangkat menuju pangkalan militer. Lalu Bang Don langsung disambut oleh Binkowski beserta rekannya. Kemudian si mayor ini menghampiri Bang Don dan menanyakan di mana peleton 3 yang lainnya. Dan Bang Don menjawab. Lalu Bang Don menghampiri krunya dan mengatakan kalau mereka akan segera berangkat karena telah mendapat misi baru dari si mayor tadi. Dan Bang Don memerintahkan kepada krunya untuk mempersiapkan keperluan yang akan dibutuhkan. Dan Bang Don langsung pergi menyendiri. Ketika Bang Don sedang berjalan, Norman datang menghampiri Bang Don untuk melapor kalau dirinya adalah asisten pengemudi tank yang baru, atau bisa dibilang pengganti Ray yang telah meninggal. Awalnya Bang Don tidak percaya, namun Norman mengatakan kalau Sersan Mayor lah yang memerintahkan Norman untuk bergabung bersamanya. Lalu Bang Don menanyakan sudah berapa lama si Norman menjadi tentara. 8 weeks. Dan Bang Don langsung memberitahu keberadaan tanknya dan mengatakan, lakukan sesuatu yang diperintahkan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Dan si Norman langsung menuju ke tanknya Bang Don, yang mana para kru terlihat sedang bergotong royong. Ketika Norman datang, mereka langsung mendekati Norman. Sementara si Gordo langsung membawa tas yang dibawanya dan langsung mencari rokok. Tapi ternyata si Norman tidak merokok. Kemudian Grady memerintahkan ke Norman untuk membersihkan tempat duduknya. Ketika Norman sedang membersihkan darah, Norman melihat kulit wajah Ray dan langsung membuat Norman mual. Ketika Bang Don dan rekannya sedang mengobrol, Bang Don melihat beberapa tentara yang sedang membawa satu tentara Jerman yang katanya akan diinterogasi oleh si kapten. Dan tentu saja Bang Don mendekati tentara Jerman tersebut dan berusaha untuk menonjoknya karena Bang Don sudah sangat kesal dengan tentara Jerman tersebut. Kemudian Bang Don meminta krunya untuk mengajarkan Norman cara menggunakan senjata karena si Norman ini sebenarnya hanya juru ketik dan belum pernah membunuh orang. Lalu Bang Don beserta para rombongannya berangkat menuju tujuannya, yaitu ke Comfy Baker. Ketika dalam perjalanan, si Norman melihat seorang perempuan Jerman dan si Gordo langsung mengatakan kalau mereka rela bercinta dengannya demi sebatang coklat. It's not true. It's not true? Kemudian si Grady membenarkan ucapannya Gordo, tapi si Boy yang kuat imannya ini mengingatkan Norman agar tidak terpengaruh ajaran sesat Gordo dan Grady. Obrolan dalam perjalanan masih dalam topik percintaan. Kemudian tank pemimpin rombongan ini ditembak oleh tentara Jerman menggunakan Panzerfaust hingga membuat tank ini terbakar dan tentu saja menewaskan para krunya. Sebenarnya si Norman melihat para tentara Jerman tersebut, namun si Norman tidak tega menembaknya karena yang dilihatnya adalah seorang anak kecil. Dan tentu saja atas insiden tersebut Bang Don kesal dengan Norman hingga menggeplak kepalanya karena Norman tidak langsung membunuh tentara Jerman tersebut. Lalu Bang Don mengingatkan lagi ke Norman untuk menembak tentara Jerman walaupun anak kecil, karena akibat ulah si anak kecil tersebut dapat menghancurkan sebuah tank. Dan perjalanan pun dilanjutkan sementara Bang Don yang memimpin para rombongan. Setelah sampai di Comfy Baker, Bang Don diminta untuk menyelamatkan orang-orangnya si komandan ini yang terjebak oleh tentara Jerman, dan juga si komandan ini memerintahkan peletonnya untuk ikut bersama rombongannya Bang Don karena Bang Don hanya memiliki 4 tank. Setelah sampai di tujuannya, Bang Don meminta ke orang-orangnya Sersan Mail untuk turun dan berbaris di belakang tank, lalu menuju ke pasukannya si komandan yang terjebak. Kemudian tentara Jerman mulai menembak menggunakan senjata mesin dan juga senjata anti-tank. Rombongannya Bang Don berhasil menghancurkan senjata anti-tank satu persatu. Dan tanknya Bang Don hampir terkena tembakan Panzerfaust karena si Norman kurang cekatan atau sigap dalam mengisi amunisi.
Akan tetapi, si Boy berhasil menggagalkan upaya peluncuran Panzerfaust tersebut. Si Gordo langsung emosi dengan Norman karena tindakannya yang hampir membunuh mereka berlima. Tidak lama kemudian, setelah para kru keluar, kecuali Norman, Bang Don langsung memberitahu kalau orang yang duduk di tempatnya adalah si penembak hebat. Dan kini si Norman hampir membahayakan Bang Don dan krunya. Kemudian salah satu tentara Jerman berhasil ditangkap hidup-hidup. Lalu Bang Don meminta untuk jangan ditembak dulu, dan Bang Don memanggil Norman. Di sini Bang Don meminta Norman untuk menembak tentara Jerman tersebut. Namun si Norman menolak, tapi Bang Don terus memaksanya hingga akhirnya Norman menembak tentara Nazi tersebut dengan paksaan Bang Don. Lalu datanglah Boy mengajak Norman untuk ngopi, mencoba untuk menenangkannya. Di sini Gordo dan Boy mengatakan kekagumannya kepada Bang Don yang menjadi pemimpin mereka. Dan kemudian Grady mencoba menghibur dengan mengatakan kalau Bang Don pernah buang hajat di celana ketika pertama kali ditembaki di Afrika Utara. Tidak lama kemudian Bang Don muncul dan mengatakan untuk bersiap melanjutkan perjalanan dan meminta Norman untuk makan. Lalu perjalanan pun dilanjutkan ke tujuan berikutnya. Di sini rombongan Bang Don dan si komandan akan menyergap kota ini dari dua sisi. Ketika Bang Don telah memasuki kota, Bang Don meminta Gordo untuk berhenti dan bertanya ke warga Jerman tentang keberadaan tentara Jerman. Dan si warga ini langsung ditembak menggunakan sniper ketika sedang menunjuk keberadaan tentara Jerman. Bang Don yang tahu arah tembakannya langsung meminta si Boy untuk menembak menggunakan meriamnya. Kemudian Bang Don dan rombongannya melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata senjata anti-tank telah siap menyambut kedatangan Bang Don beserta rombongannya. Kemudian Bang Don langsung meminta si Boy untuk menembak target menggunakan peluru fosfor putih. Dan kru senjata anti-tank berhamburan keluar. Kemudian si Norman membunuh kru senjata anti-tank yang keluar tersebut. Lalu keluarlah salah satu orang Jerman mengibarkan bendera putih dan mengatakan untuk menghentikan tembakan. Dan para tentara akan menyerah katanya. Lalu Bang Don meminta ke orang-orang ini keluar dan mengangkat tangannya. Ketika mereka keluar, ternyata sekumpulan anak kecil dan perempuan. Kemudian Bang Don mengatakan ke salah satu orangnya untuk membunuh orang ini, karena katanya orang ini yang telah menggantung orang-orangnya sendiri. Dan disinilah Bang Don beserta para rombongannya istirahat. Lalu Bang Don menanyakan tentang kondisi si Norman setelah membunuh orang-orang Nazi tersebut. Dan si Norman merasa baik-baik saja dan malah menyukainya. Kemudian Bang Don mengajak si Norman untuk menyusuri ruangan. Hingga Bang Don melihat ada seorang perempuan yang mengintip melalui jendela. Dan Bang Don langsung mengajak si Norman menghampiri si perempuan tersebut. Dan tentu saja dua perempuan ini ketakutan. Kemudian Bang Don meminta ke mbak ini untuk mengambilkan air panas dan juga Bang Don menanyakan nama ke cewek ini dan namanya adalah Emma. Lalu memintanya untuk memasak telur. Jadi ternyata Bang Don dan Norman memperlakukan dua perempuan ini dengan layak. Di sini semuanya berjalan dengan baik. Ketika Norman memainkan piano, lalu Emma menghampiri Norman dan mereka berdua duet menyanyikan sebuah lagu yang sedang dimainkan oleh Norman. Dan si Emma tiba-tiba berhenti bernyanyi ketika melihat punggungnya Bang Don dari cermin. Dan Norman pun berhenti memainkan pianonya dan melihat apa yang Emma lihat. Lalu Bang Don menyadari kalau mereka berdua sedang melihat punggungnya dan Bang Don mengatakan, "Dia gadis muda yang cantik, jika kau tidak mau menidurinya, aku yang akan melakukannya." Dan si Emma langsung mengajak Norman masuk ke dalam kamar. Dan mbak baju merah ini langsung ingin menghampiri Emma. Namun Bang Don menghalaunya dan mengatakan, "Jangan, mereka masih muda dan masih hidup." Dan tentu saja si mbak baju merah ini percaya dengan ucapannya Bang Don. Sementara itu si Norman dan Emma yang berada di dalam kamar bingung mau ngapain. Karena si Norman tidak bisa berbahasa Jerman. Lalu si Norman mencoba untuk meramal melalui garis-garis di tangannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan kata si Norman, "Kau akan memiliki satu cinta sejati dalam hidupmu." Kemudian si Emma menatap Norman, begitu juga sebaliknya. Lalu dengan perlahan si Norman mendekati Emma dan terjadilah aksi adu mulut.
Tidak lama kemudian Emma dan Norman keluar dari kamar, lalu Norman duduk di dekat Bang Don, sementara Bang Don sepertinya sudah tahu apa yang dirasakan oleh Norman. Kemudian Emma menghampiri Norman dengan memberikan sebuah minuman. Norman, we got you fixed up good. Tapi di dalam kemudian suasana menjadi kacau karena kedatangan Gordo, Grady, dan Boy. Di sini mereka terkejut melihat Norman yang ternyata sudah berhasil meluluhkan seorang wanita. Padahal Gordo dan Grady telah menyiapkan seorang perempuan yang telah mereka dapatkan untuk Norman. Lalu Bang Don meminta Gordo, Grady, dan Boy untuk duduk dan bersiap untuk makan. Namun ketika sedang makan, si Gordo memancing pembicaraan mengenai kuda. Dan itu membuat Bang Don menjadi terhenti. Begitu juga dengan Grady dan Boy. Di sini Gordo menceritakan tentang kejadian setelah The Day, yaitu ketika mereka sedang melakukan pukulan mundur ke tentara Nazi. Dan mereka banyak membunuh kuda hingga bermil-mil jauhnya, hingga mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Intinya sih, 3 orang ini merasa cemburu dengan perlakuan Bang Don kepada Norman. Dan tidak lama kemudian Bang Don dan krunya mendapatkan tugas dari si komandan, yaitu menuju ke persimpangan serta mengamankannya dari tentara Nazi atau tentara Jerman, yang mana barang-barang suplai Amerika akan berhenti di situ. Tidak lama kemudian mereka dihujani bom hingga membuat si komandan meninggal dan juga menewaskan Emma. Melihat hal itu, Norman mencoba untuk menghampiri Emma dan membersihkan reruntuhan. Namun si Grady memaksa Norman untuk menuju ke tanknya karena sebentar lagi akan berangkat. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju persimpangan. Dan Norman duduk di atas karena galau atas meninggalnya Emma. Lalu Bang Don memberikan ceramah dan motivasi ke Norman. Dalam perjalanannya, tiba-tiba salah satu tank hancur tertembak oleh tank Tiger milik Jerman dari kejauhan. Dan si Roy meminta ke Bang Don untuk terus melanjutkan perjalanan menuju persimpangan dan meninggalkan musuh. Namun Bang Don memerintahkan untuk menyerang balik. Kini regunya Bang Don hanya tinggal 3, karena yang dilawannya ini adalah tank Tiger yang memiliki lapisan baja yang tebal. Jadi satu persatu regunya Bang Don berhasil dihancurkan oleh tank Tiger ini. Hingga tinggal tersisa tanknya Bang Don dan berhasil melumpuhkan tank Tiger tersebut dengan menembak bagian pantatnya, dan pertempuran dimenangkan oleh Bang Don. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan menuju persimpangan. Namun ketika dalam perjalanan, tank menginjak ranjau hingga membuat kru menjadi panik yang dikira itu adalah tembakan tank milik Jerman. Lalu Bang Don meminta Norman dan Grady untuk memeriksa rumah ini, yang ternyata di dalamnya hanya berisikan mayat orang Jerman. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Di sini Grady meminta maaf ke Norman yang dikiranya dia bukan orang baik-baik, yang ternyata orang baik katanya. Setelah mereka keluar, Bang Don memerintahkan Norman untuk berjaga. Sementara Gordo, Grady, dan Boy memperbaiki rantai dan roda tank yang rusak. Tidak lama kemudian si Norman melihat para tentara Nazi sedang berjalan sambil menyanyikan yel-yel. Tentu saja si Norman langsung lari menghampiri Bang Don dan mengatakan kalau ada ratusan tentara Nazi yang akan datang. Mendengar ucapan si Norman, Boy, Gordo, dan Grady langsung mempersiapkan diri untuk pergi. Tapi tidak untuk Bang Don yang malah ingin menghadapi para tentara Nazi tersebut. Perdebatan sengit pun terjadi, lalu Bang Don memerintahkan mereka untuk pergi saja, sementara dirinya akan menghadapi tentara Nazi tersebut. Kemudian si Norman menyertakan diri untuk ikut bersama Bang Don, dan satu persatu dari mereka bertiga menyertakan diri untuk ikut bersama Bang Don juga. Dan Bang Don membuat sebuah rencana, yaitu membuat tank ini seolah-olah telah hancur diserang, dengan meletakkan mayat di bagian depan tank dan membakar bola-bola ini. Setelah selesai, mereka kembali masuk ke dalam tank dan mempersiapkan amunisi. Dan di sini Bang Don mengeluarkan sebotol minuman. Satu-satu dari mereka meminum minuman tersebut, termasuk si Boy, orang paling alim di tank ini. Tapi sebelum minum, Boy sempat memberikan khutbahnya yang diambil dari salah satu halaman kitabnya. Dan di sini si Norman mendapatkan julukan perangnya, yaitu Machine. Tidak lama kemudian, Norman melihat para tentara Nazi yang sedang menuju ke arahnya. Lalu Bang Don langsung memberikan aba-aba ketika salah satu tentara Nazi mencoba untuk masuk ke dalam tank, yang mana si Norman sudah siap dengan bidikannya. Dan tentu saja pertempuran pun dimulai.
sampai amunisi habis. Kemudian Bang Don memberi aba-aba lagi untuk bersiap mengambil amunisi yang berada di luar tank dengan melemparkan bom asap. Sementara si Norman dan Gordo bersiap menggunakan senjata tangan untuk menjaga bagian depan. Amunisi berhasil diambil, namun sayangnya Bang Don tertembak di bagian lengan tapi itu masih luka ringan. Dan Boy langsung mengobati Bang Don, lalu aksi baku tembak pun dilanjutkan. Dan disinilah krunya Bang Don tertembak, yaitu Grady yang terkena senjata Panzerfaust. Kemudian Gordo yang terkena granatnya sendiri. Kemudian si Boy yang tertembak oleh sniper ketika ingin memberikan granat ke Bang Don. Dan Bang Don pun tertembak oleh si sniper, namun tidak langsung meninggal dan Bang Don kembali masuk ke dalam tank. Di sini Norman mengatakan kalau dirinya ingin menyerahkan diri saja, namun Bang Don mengatakan untuk jangan melakukan itu, karena mereka akan membunuhnya dengan sangat kejam. Lalu para tentara Nazi mulai mendekat dan naik ke atas tank dan memasukkan granat ke dalamnya. Kemudian Bang Don meminta ke Norman untuk keluar melalui lubang palka yang ada di bawahnya. Lalu granat tersebut meledak menewaskan Bang Don. Sementara itu, si Norman yang berada di bawah tank berusaha menutup badannya dengan tanah. Tidak lama kemudian, salah satu tentara Nazi ini mengetahui keberadaan si Norman yang berada di bawah tank. Lalu Norman mengangkat tangan dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dan ternyata si tentara Nazi ini berusaha menutupi keberadaan Norman dari tentara Nazi yang lain. Lalu pergi. Keesokan harinya ketika Norman telah bangun dari tidurnya, Norman kembali masuk ke dalam tank memeluk Bang Don, lalu menutup dengan jaketnya. Tidak lama kemudian Norman mendengar ada seseorang yang sedang mendekatinya. Dan Norman langsung mengambil senjata Bang Don, lalu mengarahkan ke pintu atap tank. Tapi ternyata itu adalah tentara Amerika. Akhirnya si Norman pun selamat dan diangkut oleh mobil ambulans. Dan film pun selesai sampai di sini.